Hai guys, selamat datang di my channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur film-film terbaik untuk sobat. Dan terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Gak pakai lama, yuk kita mulai alur filmnya. Film ini bermula dari seseorang minta tolong karena akan jatuh dari para layang. Polisi di sana sedang bersiaga untuk penyelamatan. Lalu datanglah polisi wanita yang bernama Vidya Jyoti. Gadis ini bercerita akan dihabisi suaminya, dan inilah suaminya yang mengaku tidak ingin menghabisi istrinya. Oke, kita kembali dulu ke 3 bulan sebelumnya. Ini adalah Vidya Jyoti, atau kita singkat saja VJ. Ia seorang perwira hebat yang sedang menunggu untuk dipromosikan, tapi tak kunjung juga guys. Dan ia pun ingin menerima kasus-kasus kejahatan, bukan hanya patroli. Tiba-tiba saja dia menerima panggilan bahwa ada kasus kekerasan dalam rumah tangga, atau kita singkat KDRT. VJ pun bergegas pergi dari kantor polisi menuju rumah pelapor gay, dan setibanya di sana dia disambut seseorang yang sudah dianggap ibu bernama Tanvi. Tak selang lama datanglah wanita bernama Saumya. Kami menerima laporan kekerasan di rumahmu, kata VJ. Aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir, sebari menutupi memar di mukanya. Memar pada mukanya hanya karena terbentur lemari sebari menutup pintunya guys. Seorang pria datang menggunakan motor dengan gayanya yang cool. Pria ini bernama Dhruv Sood. Dhruv adalah seorang anak orang yang kaya dan berpengaruh. Di sana ia mempunyai banyak bisnis, salah satunya tempat para layang itu. Dan ia mempunyai seorang istri yang guru penari, yaitu Saumya, yang semalam VJ datangi ke rumahnya. VJ pun datang ke toko Saumya untuk berbelanja sebari menyelidiki. Dan alangkah terkejutnya VJ melihat Saumya ada 2 orang. Ia pun bergegas pergi dari sana karena merasa kebingungan. Ternyata Saumya mempunyai saudari kembar bernama Shaily, yaitu kakaknya. Akhirnya Tanvi pun ke kantor polisi untuk menceritakan semuanya. Dulu Tanvi dipekerjakan sebagai pengasuh anak kembar yang baru berusia 5 tahun. Di usia 8 tahun ibu mereka meninggal dunia. Dari situ Saumya mulai sakit-sakitan dan lebih sensitif hatinya. Dan mulai dari situ juga Saumya dan Shaily sering bertengkar. Tapi Saumya selalu dibela dan didahulukan dalam hal apapun, termasuk jam tangan ibunya yang direbutkan Saumya lah yang mendapatkannya. Bahkan pernah suatu hari ketika Shaily diikat rambut oleh Tanvi, tiba-tiba Saumya ingin diikat lebih dulu dan akhirnya Shaily lah yang harus mengalah. Dan karena marah, akhirnya Shaily memotong rambut Saumya. Shaily pun mengamuk karena tidak pernah didengar dan Saumya diberi obat karena penyakitnya kambuh. Atas kejadian itu akhirnya Shaily dikirim ke asrama dan tidak pernah pulang walaupun libur sekolah. Rasa sakitnya terhadap Saumya berubah menjadi dendam dan ia akan membalasnya. Ketika ayah mereka meninggal dunia, kondisi jiwa Saumya pun menjadi menurun. Beberapa tahun kemudian Saumya yang sedang ingin berfoto dihampiri Dhruv dengan niat ingin membantunya. Dhruv pun mengajaknya untuk mencoba para layang miliknya. Tapi Saumya yang takut akan ketinggian begitu ragu untuk menerimanya. Tapi melihat kegantengan Dhruv dan Saumya pun seperti sudah mulai menyukainya, ia pun menerimanya. Dan ketika di atas Saumya pun menangis karena ketakutan gay. Tapi di sini Dhruv mencoba menenangkannya dan ia pun akhirnya merasa tenang dan membayangkan kebahagiaannya dulu bersama ibunya. Saumya pun memeluk Dhruv dan berterima kasih. Datanglah seorang wanita turun dari mobil dan ternyata itu adalah Shaily kembarannya yang selama ini tidak pernah pulang. Saumya yang tidak pernah suka dengan kakaknya itu terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba dan Shaily pun langsung memperkenalkan diri kepada Dhruv sebari menggodanya. Keesokan harinya Shaily pun diajak Dhruv untuk terbang gay sama seperti Saumya. Bedanya Shaily sangat menyukai para layang dan itu membuat Dhruv mulai tertarik kepada Shaily. Shaily terus menggoda Dhruv yang akhirnya Dhruv pun tergoda dan memilih berhubungan dengan Shaily. Lalu Dhruv pun mengatakan kepada Saumya bahwasanya dia sangat menyukai Shaily karena dia adalah tipenya yang liar, suka berpetualang dan energik. Dan dia begitu menakjubkan mendengar hal itu. Saumya pun hanya bisa pasrah dan menerima walaupun ia sakit hati. Karena gak tahan menahan godaan Shaily guys, mereka pun langsung aduk mekanik. Shaily pun terus memanasi adiknya karena dia tahu bahwasanya Saumya juga menyukai Dhruv. Dhruv mengadakan pertemuan penting bersama menteri untuk meminta persetujuannya. Namun saat bersamaan Shaily pun sedang berpesta bersama teman-temannya dan membuat ulah yang membuat Dhruv malu. Ayah Dhruv pun memarahinya karena kejadian memalukan itu. Ia pun kehilangan proyeknya bersama menteri. Keesokan harinya Dhruv mengajak Saumya untuk terbang lagi guys. Dan tanpa diduga Dhruv pun melamarnya dia atas sana. Tapi aku bukan tipemu, kata Saumya. Tapi kamu membuatku nyaman seperti di rumah. Akhirnya Dhruv lebih memilih Saumya untuk menjadi istrinya karena dia merasa Shaily terlalu liar. Dan Dhruv pun memutuskan hubungannya dengan Shaily. Akhirnya tibalah waktu yang dinantikan Saumya untuk bisa menikah dengan Dhruv. Tapi berbeda hal dengan Shaily karena rasa sakitnya dia pun sampai bermabuk-mabukan dan merasa kalah dari Saumya. Dan di saat Dhruv dan Saumya mengadakan pesta pernikahan dan Shaily yang ingin mempermalukan mereka pun menggunakan dress yang sama dengan Saumya sehingga membuat para tamu merasa terheran. Dan beraninya
Shailey menggandeng tangan Dhruv di saat berfoto keluarga, bahkan di depan istri dan para tamu di sana, sehingga membuat Saumya sedih. Saumya yang menggedor pintu karena panik mengetahui di kamar pengantinnya sudah ada Shailey. Ia pun takut saudaranya itu akan menggoda Dhruv. Lalu Saumya meminta Shailey menjauhi Dhruv karena dia sudah menjadi suaminya. Sekarang Dhruv menjadi milikmu. Tapi apa bisa kamu mempertahankannya, kata Shailey. Bukankah perang terdahsyat di Mahabharata terjadi di antara para saudara? Habis Dhruv mulai merosot dan dia mulai frustrasi. Lalu ia pun mulai bertindak kasar terhadap Saumya. Karena Saumya tidak mungkin akan melapor, Vijay pun menyuruh Tanvi untuk mengambil foto dan video kekerasan di rumah sana. Saumya yang sedang memasak untuk pertemuan Dhruv, yang penting terganggu oleh ucapan Shailey, dan akhirnya membuat tamu Dhruv tersedak karena kepedasan oleh masakannya, guys. Bapak ini begitu kepedasan sehingga membuat orang-orang di sana panik, dan Shailey pun mencobanya dan membuat keadaan semakin panas. Shailey pun mencoba memesan makanan dari luar, tapi bapak ini sudah tidak mau apa-apa lagi, dan akhirnya bisnisnya pun dibatalkan, guys. Karena kejadian itu Dhruv pun marah dan menyakiti Saumya. Dhruv yang tak sengaja berpapasan dengan Shailey yang cuma menggunakan handuk terlihat begitu terpesona, dan Shailey pun seperti mencoba menggodanya. Tanvi yang sedang merekam video Dhruv sedang bermesraan mengira itu dengan Shailey, dan tiba-tiba terkejut melihat Dhruv sudah di depan mata, guys, dan ternyata yang di dalam kamar itu adalah Saumya. Saumya mengatakan kepada Dhruv ingin memiliki bayi, tapi itu malah membuat Dhruv sangat marah. Melihat Saumya menangis malah membuat Dhruv semakin marah dan mengatakan, "Aku menikahi wanita yang salah, seharusnya aku menikahi Shailey." Saumya pun marah dan menyalahkan Dhruv, tapi itu malah membuat Dhruv semakin murka dan menghajarnya. Karena Dhruv gak bisa mengontrol amarahnya ketika marah, guys, ia pun menghajar istrinya tanpa ampun. Saumya pun dibantingnya ke lantai dan terus dipukuli sampai berdarah-darah. Saumya hanya bisa memohon untuk tidak dipukuli suaminya itu, guys. Saumya mencoba untuk kabur dari amarah suaminya, tapi Dhruv yang lagi kesetanan terus memukul dan menendangnya. Bahkan Saumya pun dicekiknya, guys, dan didorong hingga terguling. Melihat istrinya terjatuh dan terluka parah, Dhruv pun menghampirinya sebari, mengatakan, "Mengapa kamu melakukan itu, Saumya? Kenapa kamu membuat saya marah? Lihat betapa terlukanya kamu sekarang." Lalu Dhruv pun pergi begitu saja. Penderitaan dan kesedihan yang begitu mendalam membuatnya teringat kepada ibunya yang telah tiada. Tetapi Saumya tetap mencoba tegar dan menutupi luka-luka pada wajahnya, walaupun sebenarnya batinnya sangat terluka. Ketika Dhruv pulang dari luar kota, tiba-tiba Tanvi memarahinya dengan mengatakan, "Jika kamu menyentuhnya lagi, akan kuseret kau ke kantor polisi." Lalu Dhruv pun menghampirinya dan mengatakan, "Silahkan saja aku dilaporkan, dan aku pun akan mengatakan berapa banyak obat yang Saumya konsumsi untuk atasi depresinya. Mungkin karena kejiwaannya yang tidak labil, bisa saja Saumya akan bunuh diri." Mendengar ucapan itu, Tanvi pun jadi takut, guys. Saumya yang terlihat aneh membuat Shailey kebingungan. Ada apa dengan adiknya itu? Dhruv menghampiri rumah Vijay sebari mengatakan, "Kau tahu siapa ayahku?" Lalu Vijay menjawab, "Berbahagialah karena kau tahu siapa ayahmu." Mendengar itu, Dhruv pun marah, guys, lalu mencoba untuk menghajar polisi wanita ini. Tapi ia menahan amarahnya lalu pergi. Ia pun masuk ke dalam mobil, dan ternyata di dalam mobil itu ada Shailey yang sedang menunggunya. Dhruv mengatakan bahwasanya dia sudah tidak bisa bersama Saumya lagi, karena dia terlalu banyak drama yang akhirnya membuat Dhruv sering marah. Vijay menyuruh Saumya untuk menceritakan kekerasan yang menimpa dirinya, tapi Saumya mengatakan bahwasanya mereka baik-baik saja dan mereka saling mencintai, bahkan mereka berencana memiliki bayi. Dhruv berterima kasih untuk kejadian di kantor polisi, dan tiba-tiba HP-nya menerima telepon dari Shailey. "Kurasa dia hanya ingin tahu rencana kita soal Holi," kata Dhruv. Tapi Saumya sudah tak peduli, guys. Dia hanya mengatakan dia ingin memulai kisah cinta lagi dan ingin dilamar seperti dulu di atas awan, guys. Dan Dhruv pun setuju, guys. Tapi setelah acara Holi, akhirnya acara Holi pun berlangsung sangat meriah dan orang-orang di sana pun berbahagia atas itu. Shailey yang sedang menari sebari menatap Dhruv yang sedang bersama Saumya dan langsung menghampiri mereka. Dan Dhruv yang begitu terpesona oleh Shailey sampai tak memperdulikan istrinya, guys. Suami dan kakaknya bermesraan di depan mata sang istri. Saumya pun langsung berjalan dan menghampiri mereka, guys, dan Saumya pun menarik Dhruv yang sedang asik bermesraan. Sang istri pun langsung mengajaknya pergi dari sana, tapi Dhruv yang masih asik pun tidak mau terburu-buru pergi, dan Saumya pun terus memaksa. Akhirnya Dhruv pun mau pergi karena sudah berjanji akan naik para layang dan melamar lagi istrinya itu, guys. Tanvi yang sedang janjian sama Vijay bertemu untuk memberikan bukti-bukti kekerasan terhadap Saumya. Tiba-tiba saja Saumya melepon Tanvi dan terdengar sedang begitu ketakutan. Gak pakai lama, Vijay pun bergegas pergi mencari Saumya. Semua orang menyaksikan kejadian di mana Saumya
Saumya menjerit minta tolong. Dan di atas terlihat parasut mereka yang tidak stabil. Guys, dan mereka bisa saja mati. Terlihat Saumya yang terus meminta tolong. Lalu VJ pun bergegas mengerahkan anggota di sana untuk menolongnya. Beruntunglah parasut yang mereka gunakan tersangkut di jembatan sehingga mereka pun selamat. VJ yang menghampiri Saumya pun langsung mengatakan, Saumya, bicaralah padaku. Ayolah, tapi Saumya hanya ketakutan sebari menangis. Gak pakai lama guys, VJ pun menyuruh anggotanya untuk membawa Dhruv ke kantor polisi untuk diambil pernyataannya. Saumya pun mengatakan bahwasanya suaminya itu mencoba membunuhnya. Tapi suaminya itu membantahnya guys. Tapi atasannya ini menolak untuk mengusut kasus itu guys, karena dia takut sama bapak si Dhruv. Tapi VJ meyakinkannya dan dia akan menangani kasusnya sendiri. Karena melihat kegigihannya, atasannya pun menyetujuinya dan mengatakan, pastikan kali ini kau menang. Aku akan mati-matian memastikan Saumya menang pak, kata si VJ. Anggotanya pun panik guys karena ayahnya Dhruv datang ke sana. Tapi VJ dengan beraninya mengusir mereka guys. Ini kantor polisi bukan Delhi. Ayahnya Dhruv tidak turun dari mobil. Dia hanya menelepon hakim untuk membereskan masalah anaknya itu. Sewaktu VJ hendak pulang, tiba-tiba saja di jalan ada mobil yang mengikutinya guys. Dan sepertinya mobil itu mau mencelakai VJ. Dan sepertinya juga mobil itu adalah suruhan ayahnya Dhruv. Tak mau ada apa-apa dengan dirinya. VJ pun turun dari mobil dan langsung menodongkan senjatanya. Akhirnya mobil itu pun pergi guys. Setiap tahun 4.000 wanita meninggal di negara India karena kasus KDRT. Dan hampir semua wanita tidak bisa melaporkannya. Tapi untungnya Saumya bisa selamat dari percobaan pembunuhan guys. Dan VJ pun memberikan bukti-bukti kekerasan. Itu salah satunya ketika didorong dari tangga dan dipukuli hingga babak belur. Dan dibiarkan mati di sana. Ibu jari patah luka di tangan dan robek di kaki itu. Jadi bukti kekejamannya si Dhruv guys. Tapi si Dhruv masih membantah guys bahwasanya itu adalah karena kecerobohan dia sendiri. VJ pun meminta Saumya untuk menjelaskan apa yang terjadi saat Holi. Saumya pun mengatakan bahwasanya Dhruv lah yang mengajak berpara layang untuk memulai awal yang baru. Namun tiba-tiba mereka bertengkar lagi karena masalah bayi. Diketahui bahwasanya Dhruv tidak ingin memiliki bayi. Lalu Dhruv pun mencoba menghabisinya guys. Pengacara ini meminta Dhruv untuk menjelaskan tentang obat-obatan yang selalu dikonsumsi Saumya guys, agar hakim mengetahui bahwasanya Saumya mengalami gangguan jiwa. Akhirnya sidang pun ditunda hingga besok. VJ menyuruh Shaily untuk hadir besok ke pengadilan untuk menjadi saksi guys. Shaily pun ditanyai, apa kau tahu kalau Dhruv menganiaya Saumya? Dan Shaily pun mengatakan tidak tahu guys. Aku tidak melihat apapun dan Saumya tak cerita apapun kepadaku, kata Shaily. Dan aku tuh juga tidak mau terlibat dengan urusan mereka. Ya mungkin Saumya tidak bercerita pada Shaily karena dia berselingkuh dengan Dhruv. Akhirnya setelah berdebatan panjang, Dhruv pun dijatuhi hukuman 13 tahun penjara guys. Melihat Saumya dan Shaily yang berpandangan membuat VJ merasa terheran apa yang sebenarnya terjadi. VJ merasa kasus ini terlalu mudah guys, seakan semua sudah direncanakan. Dan VJ merasa dia tidak melihatnya secara cermat. Sewaktu VJ sedang berlari pagi, ia pun sebari memikirkan kasus ini guys. Seperti ada yang janggal dari cerita latar yang rapi, seperti motif kasus, bukti, rekaman dan saksi. Semua seperti sudah tersusun rapi. Sepertinya ada yang dirahasiakan mereka guys, rencana yang begitu cermat. Tapi mereka membuat satu kesalahan, yaitu berurusan dengan polisi yang salah, yaitu si VJ. Karena seperti ada yang menjanggal, VJ pun akhirnya mencari bukti kembali. Ia pun menelusuri semua CCTV yang di daerah sana guys. VJ pun menemui Shaily untuk menanyai apa benar Dhruv menyiksa Saumya. Kau tahu bahwa adikmu itu adalah seorang ratu drama, makanya kau tidak pernah membantunya, kata si VJ. Polisi wanita ini pun menekan Shaily apa benar Dhruv mencoba menghabisi Saumya. Saumya tidak pernah cerita apapun padanya, tapi Shaily tahu bahwasanya Dhruv sering memukulnya. VJ pun sudah menduganya bahwasanya Shaily adalah kakak yang baik dan mereka pun bekerja sama. Apa perbuatan kita salah? Kata si Shaily dan Tanvi pun menjawab, menurutmu bagaimana? Seakan ada sesuatu yang telah mereka perbuat. Ternyata sewaktu Shaily mendapati Saumya seperti orang aneh, Shaily pun kembali mengampiri Saumya karena dirasa ada yang tidak beres. Saumya yang terlihat depresi berat, bahkan dia melukai tangannya sendiri. Shaily pun menghampirinya guys sebari mengatakan, ada apa dengan dirimu? Apa kau sudah gila? Tiba-tiba Saumya mengatakan ini semua adalah salahnya karena dia tidak bisa menyelamatkannya. Seharusnya ayah dihukum dan itu salahku, kata si Saumya. Ternyata ayahnya dulu telah membunuh ibunya guys dan ia pun takut Dhruv akan membunuhnya juga dan tidak akan dihukum seperti ayahnya dulu. Aku mempunyai 2 orang putri. Aku tak bisa meninggalkan mereka. Saumya bicara seakan-akan dia adalah ibunya dulu dan itu membuat Shaily ketakutan dan khawatir melihat keadaan adiknya itu guys. Dhruv akan membunuhku dan dia tidak akan dihukum dan itu semua salahku. Saumya terus menyalahkan dirinya sendiri. Shaily pun mencoba menenangkannya. Tidak akan terjadi apapun padamu. Tenang, aku bersamamu dan Dhruv pasti akan dihukum dan kita akan membuatnya dihukum, kata Shaily sebari langsung memeluknya. Ternyata Shaily pun masih menyayangi Saumya guys dan dia tidak tega melihat adiknya seperti itu. Dalam Mahabharata, Dewa Krishna menyarankan Arjuna untuk bertarung, kata Tanvi sebari menguatkan Shaily. VJ pun menghampiri Dhruv di penjara untuk menanyakan
menceritakan kejadian sewaktu perayaan Holi yang sesungguhnya. Dan ternyata sewaktu menuju tempat para layang, Soumya meminta untuk mampir ke tokonya dulu untuk mengambil obatnya tertinggal. Lalu ketika Soumya masuk toko, ternyata di sana sudah ada Shailey yang menyamar menjadi Soumya untuk menggantikannya naik para layang itu. Akhirnya Shailey yang menjadi Soumya pun pergi dengan Dhruv. Dan Soumya menutupi lukanya dan menyamar menjadi Shailey guys, karena kita tahu kalau Soumya takut akan ketinggian. Dan Shailey yang pemberani pun melepaskan sabuk pengamannya sendiri guys, lalu meminta tolong seakan-akan mau dihabisi Dhruv di atas sana. Itulah kejadian yang asli guys. Soumya dan Shailey ternyata bersatu untuk menjebak Dhruv. Vijay pun menghampiri Shailey yang bersama Tam. Vijay pun mengatakan akan membuka kembali kasus ini guys, dan berbalik akan memenjarakan mereka bertiga. Shailey pun menjelaskan mengapa dia lakukan itu. Karena emang sudah jelas Dhruv itu salah karena sering menyiksa Soumya. Apa harus menunggu Soumya mati dulu? Mereka harus melakukan itu agar mempunyai bukti kuat. Dan Shailey pun mengatakan dia harus balas si Dhruv atas perbuatannya kepada Soumya. Ketika sidang, Vijay pun terlihat ragu akan keputusannya. Dan ketika sidang akan dimulai, Shailey pun tiba-tiba mengatakan kalau dia bersalah. Lalu Shailey pun masuk ke tempat saksi guys dan mengatakan ia bersalah atas kematian ibunya. Hakim pun bingung apa yang dimaksud Shailey. Ternyata sewaktu dulu ibu mereka pun sering dianiaya ayah mereka guys. Dalam hal kecil apapun, ibu mereka selalu disiksanya. Hanya saja ibu mereka selalu menutupinya dan bertahan demi Shailey dan Soumya. Sampai pada akhirnya ibu mereka pun disiksanya hingga tewas dan disaksikan Soumya. Dan ketika Soumya dimintai keterangan oleh pihak berwajib, paman dan Shailey melarangnya untuk menceritakan kejadian yang seungguhnya. Dan Soumya pun tidak berani berkata jujur sehingga membuat dia tertekan yang akhirnya membuat Soumya sering sakit-sakitan dan depresi. Dan karena itu Shailey pun merasa bersalah guys, karena apa yang telah terjadi pada Soumya itu adalah salahnya dan pamannya. Namun untuk berbicara dan mengambil sikap butuh keberanian yang besar. Tidak semua orang mampu. Ibunya dulu tak mampu melawan, tapi untungnya Soumya mau melawan guys. Shailey merasa selama ini tidak pernah mendukungnya karena amarah dan keras kepalanya. Dan ia pun meminta maaf pada adiknya itu yang selama ini telah menderita karenanya guys. Mendengar itu Vijay pun hanya terdiam, lalu hakim pun meminta Vijay untuk melanjutkan sidangnya. Baik yang mulia, Vijay pun mulai mengambil berkas bukti-bukti itu lalu berdiri. Ketika seorang wanita dianiaya, hal itu tidak hanya menyakitinya, tapi juga keluarganya, terlebih lagi anak-anaknya. Luka itu pasti akan terus membekas di hatinya. Dan akhirnya Vijay pun mencabut permintaan untuk membuka kembali kasusnya itu guys, karena dia merasa bahwasanya lelaki seperti Dhruv emang harus menerima hukumannya. Akhirnya Soumya dan Shailey pun berhasil dan mereka pun saling menatap penuh kasih sayang. Mereka sudah lama bermusuhan dan karena ada masalah ini, akhirnya mereka pun bersatu kembali guys. Karena yang namanya adik kakak itu sudah wajar kalau sering bertengkar, tapi pada akhirnya mereka pun akan saling membutuhkan dan mencari satu sama lain. Nah guys, begitulah cerita alur film dari Mimin. Terima kasih yang sudah menonton hingga selesai. Sampai berjumpa di alur cerita yang lain. Bye bye.